sobat semua, kali ini kita akan membahas sistem dakwah Nabi Muhammad SAW. Penasaran? Yuk kita simak video berikut ini. Respon masyarakat Arab terhadap kehadiran Muhammad SAW sebagai nabi. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh nabi. Sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW bermacam-macam. Di antaranya, para budak yang telah masuk Islam seperti Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubas An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Mu'ammil dan Az-Zanirah disiksa oleh para pemiliknya di luar batas pri kemanusiaan. Kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Dan artinya, di saat lain umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Seruan Nabi Muhammad SAW telah diketahui oleh kaum Quraisy. Akan tetapi, dengan cara rahasia ini, mereka tidak mempedulikan dampak yang akan terjadi. Mereka tidak mengira bahwa dakwah beliau terhadap Islam akan sangat pesat dan dapat diterima oleh masyarakat. Tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Kaum kafir Quraisy terus mengadakan perlawanan terhadap beliau dan para pengikutnya dengan berbagai cara. Kegagalan masyarakat kafir Quraisy dalam membujuk Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan dakwahnya justru memperkuat posisi umat Islam di kota Mekah. Abu Jahal dan Abu Sufyan mendatangi Abu Thalib kembali sambil mengancam. Tetapi ancaman itu juga tidak berhasil. Dampaknya Nabi Muhammad tetap tekad kuat untuk terus melaksanakan dakwah Islam kepada masyarakat Mekah meskipun beliau harus bertaruh nyawa. Reaksi kaum Quraisy terhadap gerakan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW begitu cepat berkembang, dan hal tersebut mengkhawatirkan para pemimpin dan pembesar Quraisy. Mereka takut bahwa kedudukan mereka yang sangat dihormati dan berkuasa akan menjadi tersaingi dengan kekuatan Islam. Rasulullah SAW pergi berhijrah Taif untuk berdakwah. Beliau berharap dakwahnya diterima mereka atau masyarakat Taif karena beliau mengira akan mendapat pertolongan, perlindungan, dan bantuan dari kerabatnya. Akan tetapi harapan tersebut tidak menjadi kenyataan karena beliau diusir dan dihina dengan cara yang tidak manusiawi dan tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasannya, mereka tidak mau mengambil resiko dari bantuan yang akan diberikan. Maksudnya yaitu mereka akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari masyarakat Mekah bila memberikan bantuan atau menerima Islam sebagai agama baru mereka. Misi Nabi Muhammad SAW ke kota Naif untuk meminta bantuan dari sanak saudaranya tidak mendapat tanggapan yang berarti karena mereka menolak dan bahkan penduduknya memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan kasar, sehingga beliau terluka dan menghinanya di muka umum. Dampak apa yang dirasakan beliau dapat kita katakan bahwa misi tersebut gagal. Meskipun begitu, ternyata masih ada orang yang peduli dengan misi perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarga Rabi'ah. Sistem dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Sistem dakwah yang dikembangkan Nabi Muhammad di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW beliau dalam menyampaikan dakwah Islam menggunakan berbagai macam metode. Antara lain, metode sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, politik pemerintah, surat menyurat, peperangan, pendidikan, dan pengajaran agama. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Jibril di sebuah tempat yang mana tempat itu dinamai dengan Gua Hira. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal
6 Agustus tahun 610 Masehi. Setelah beberapa waktu, malaikat Jibril tidak pernah muncul untuk beberapa lama kepada Rasulullah, sedangkan Nabi selalu menunggu atas kedatangan malaikat Jibril ini. Dan sekian lama setelah turunnya surat Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat 1-7. Setelah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW mendapat tugas untuk menyerukan agama Allah ke seluruh umat manusia. Berdasarkan perintah Tuhan, mulailah Rasulullah berdakwah. Beliau menggunakan metode yang pertama, yakni beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan kalangan sahabat-sahabatnya. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah adalah keluarga dan sahabat-sahabat karibnya. Setelah beberapa lama dakwah tersebut dilaksanakan secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwahnya secara terang-terangan. Mula-mula ia menyeru dan mengundang kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib dan seterusnya kepada seluruh lapisan masyarakat umum. Kemudian setelah 3-4 tahun Nabi berdakwah, tercatatlah 40 orang yang beriman kepada risalah yang dibawanya. Pada awalnya masyarakat Quraisy mencemooh dakwah Nabi. Namun ketika mereka menyadari kemajuan dakwah Nabi, mereka para pemimpin Quraisy mulai berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi. Mereka membujuk Abu Thalib agar mau menghentikan dakwah Nabi karena mereka mengira bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan pamannya Abu Thalib. Namun ternyata mereka gagal dalam menjalankan politiknya. Mereka gagal dengan cara ini. Kemudian mereka mengutus Walid ibnu Mughirah dengan membawa Umarah bin Walid seorang pemuda untuk dipertukaran dengan Nabi dengan syarat Nabi juga diserahkan kepada mereka. Setelah cara-cara diplomatik dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh kafir Quraisy gagal, tindakan-tindakan fisik yang sebelumnya sudah dilakukan semakin ditingkatkan lagi. Perang-perang mulai bertebaran. Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap Nabi dan kaum muslimin itu mendorong Nabi untuk mengusingkan para pengikutnya keluar Mekah. Bahasa kasarnya, Nabi dengan para pengikutnya, para umatnya, oleh kaum Quraisy agar keluar dari kota Mekah. Pada tahun kelima, kerasulannya Nabi menetapkan Habisyah sebagai negeri tempat pengungsian karena Negus, raja negeri itu adalah orang yang adil dan memberi perlindungan pada agama-agama lain beserta penganutnya. Rombongan ini berjumlah kurang lebih 100 orang. Bani Hashim akhirnya pindah ke suatu lembah di luar Mekah yang biasanya dinamai Shib Abid atau pertahanan Abu Thalib. Mereka mengalami penderitaan selama kurang lebih 3 tahun sampai kemudian atas prakasa Hisham ibnu Amr, salah seorang dari kalangan Quraisy yang paling simpati pada kaum muslimin, mengusulkan agar pemboikotan tersebut dibatalkan. Kemudian setelah paman Nabi dalam usia 87 tahun, tambah lagi dengan wafatnya Khadijah istri Rasulullah dalam usia 65 tahun yang hanya berselang 3 hari. Semua hal itu membuat Nabi sangat menderita sekali. Peristiwa ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Mereka kaum Quraisy tidak segan-segan lagi melampiaskan nafsu amarahnya kepada Nabi Muhammad. Pada masa itu pula Isra Mi'raj terjadi. Peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW yang intinya adalah bahwa di antara sekian ibadah mahdah yang diterima dan diperintahkan oleh Allah kepada hambanya seperti ibadah zakat, puasa dan haji, hanya satu ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW, yakni ibadah sholat. Setelah peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah, suatu perkembangan besar bagi dakwah Nabi muncul. Perkembangan datang dari sejumlah penduduk Yathrib, Madinah, yang menjanjikan keselamatan bagi Nabi dan para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat Jumat pertama kalinya di perkampungan suku Bani Salim dan tinggal di sana selama beberapa hari di rumah Kalsum bin Hindu. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Inilah masjid pertama yang dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. Adapun hikmah yang diperoleh oleh sejarah dakwah Rasulullah ini pada periode Mekah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintai.
Yang ketiga, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Ini diambil dari Quran surat Al-Hajj surat ke-75 dan Al-Baqarah ayat 214. Hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah masuk Islam pada fase Mekah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah memeluk Islam pada fase Mekah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian Zaid bin Harithah merupakan anak angkat Nabi Muhammad SAW dan seorang panglima perang Islam. Beliau diberi gelar Abu Usamah. Kemudian Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy, khalifah ketiga, dan beliau juga sangat berjasa pada periode-periode awal pengembangan Islam. Umar bin Khattab merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan khalifah kedua dari Al-Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab mempunyai postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, berani, dan berdisiplin tinggi. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang termuka di kalangan umat Islam sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW. Zubair bin Awwan adalah sahabat Nabi yang termasuk memeluk agama Islam. Saat beliau berada di kota Mekah, beliau memiliki pedang yang merupakan pedang yang pertama kali dihunuskan dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan dermawan karena kemahirannya dalam berdagang. Dan yang terakhir ada Sa'ad bin Abi Waqqas, merupakan salah seorang yang awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting dari Nabi Muhammad SAW.